Hari ini saya akan memandu rangkaian diskusi KDMP dan saya akan ditemani oleh Pak Agung, seorang ahli koperasi yang di tahun ini juga turut menjadi tim pembahasan RUU Koperasi. Bapak Ibu, mungkin saya akan sedikit rekap terkait KDMP ini dan eh, bagaimana sejarahnya di dalam tahun ini. Jadi mungkin kalau eh, Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Kopdes Merah Putih ini telah menjadi pembicaraan yang cukup hangat di lintas pelaku sejak Pak Presiden Prabowo mencanangkan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan nasional di dalam rapat kabinet di tanggal 3 Maret 2025. Koperasi ini dinilai sebagai kelembagaan ekonomi yang paling sesuai dengan Konstitusi UUD tahun 1945 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dalam rangka mendukung swasembada pangan. Selanjutnya di tahun ini Pak Presiden menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dan Inpres ini diikuti Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes atau Kelurahan Merah Putih pada tanggal 2 Mei 2025. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini progresnya sangat cepat dan adanya Satgas ini menandakan betapa strategisnya peran Kopdes Merah Putih dalam rangka mewujudkan visi Presiden. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi di tanggal 26 Mei 2025 kemarin, terungkap bahwa pelaksanaan pembentukan KDMP ini menimbulkan sejuta tanda tanya di tengah masyarakat. Akibat tidak adanya model bisnis KDMP yang jelas, tidak adanya peta jalan pengembangan KDMP, dan banyaknya pernyataan pejabat tinggi yang mungkin di luar akal sehat masyarakat. Jadi Kopdes Merah Putih ini adalah program mulia dari Pak Presiden, tetapi proses pembentukannya dinilai kurang proper oleh Komisi 6 DPR RI. Jadi hal ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa tahapan perencanaan teknokrasi belum tuntas dilakukan oleh pemerintah, tetapi telah disosialisasikan ke masyarakat dengan bahasa harapan yang berlebihan. Sehingga muncul adalah rasa kecurigaan, ketidakpercayaan, dan keraguan di tengah masyarakat terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih ini. Jadi berdasarkan narasi besar ini Bapak Ibu, hari ini kami ingin mendiskusikan tema menghindari cacat pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai bentuk dukungan dan kontribusi kita terhadap visi untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Kita akan kembali ke kita membangun bangsa dari desa melalui Kopdes Merah Putih. Oke, mungkin kita akan lanjut dulu dengan sesi presentasinya Pak Agung. Baik Bapak Ibu, ini mekanisme pembentukan koperasi Merah Putih. Apakah perlu penyesuaian? Nah, saya jawab perlu Bapak Ibu. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Pengembangan koperasi desa Merah Putih paling tidak kalau saya lihat tahapannya adalah ada yang pertama adalah tahap pembentukan. Yang kedua kemudian tahap pengaturan tata kelola organisasi dan usaha KDMP. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola dan persiapan pembukaan unit usaha awal. Ini harus segera dimulai. Jadi jangan Bapak Ibu nunggu memulai usahanya setelah 3 atau 5 miliar itu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jangan mimpi yang 35 miliar itu. 35 miliar itu adalah untuk tahap pengembangan usaha KDMP. Nah, di tahap kedua, ketiga, keempat. Nah, mari kita sekarang mandiri, ya gitu Bapak Ibu. Kita upayakan mandiri bersinergi dengan pemerintah desa. Jadi tahap pertamanya pembentukan KDMP, yang kedua setelah itu pengaturan tata kelola organisasi dan usaha KDMP. Ini sehabis ini lahir badan hukumnya, maka yang namanya pengurus harus sudah mulai menata, bikin peraturan khusus, bikin anggaran rumah tangga, bikin persus, bikin tata kelola organisasi, bikin rencana kerja usahanya apa yang mau dikerjain. Setelah itu, ayo kita tingkatkan kapasitas. Nanti Kementerian Koperasi ataupun maupun pemerintah daerah mungkin akan memfasilitasi untuk peningkatan kapasitas pengurus
maupun pengelola KDMP. Kemudian Bapak Ibu berdasarkan itulah Bapak Ibu bisa melakukan persiapan pembukaan unit usaha awal. Apa yang paling mungkin dikerjakan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana desa yang mungkin bisa dipasok itu dulu Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus rintisan pengembangan usaha KDMP sehingga pada saat tanggal 28 Oktober 2025 itu paling tidak kita sudah menyelesaikan tahap 3. Sehingga tahap 4 sudah mulai itu di Oktober. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru ada pengembangan usaha KDMP. Saya anggap adalah 3 sampai 5 miliar itu kan kalau sudah 6 gerai atau lebih. Dan berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah integrasi usaha KDMP melalui koperasi sekunder. Nanti pemerintah daerah perlu berkontribusi membangun namanya memfasilitasi koperasi KDMP sekunder. Ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk bagaimanakah memastikan optimalisasi dari kegiatan usahanya KDMP di wilayahnya. Dan yang kedua adalah bisa untuk optimalisasi, bisa untuk supervisi, bisa untuk banyak hal, untuk standarisasi. Nah, ini bisa menggunakan koperasi sekunder. Dan ini untuk mitigasi risiko, ini kira-kira jalannya. Nanti kita diskusikan secara khusus Bapak Ibu. Sehingga tahapan diskusi kita masih panjang. Kita sekarang berada di tahap yang pertama Bapak Ibu, yaitu pembentukan KDMP. Tahapan pembentukan KDMP ini saya bedakan, seharusnya dibedakan jadi 3, yaitu tahap persiapan pembentukan KDMP, yang kedua adalah tahap pendirian KDMP, yang ketiga adalah tahap pengurusan badan hukum KDMP. Di tahap persiapan pembentukan KDMP ini harusnya apa? Dibentuk tim persiapan. Nah, tim persiapan inilah yang melihat potensi ekonomi desa, dia akan melihat pain and gain-nya, apa manfaatnya, apa masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang bisa diselesaikan oleh koperasi. Apakah ini koperasinya mampu bisa menyelesaikan itu dan seterusnya. Kemudian memilih usaha KDMP-nya dan termasuk sosialisasi Kopdes ini kepada warga desa yang bersangkutan. Nah, ujungnya dari tahap persiapan itu, puncak dari tahap persiapan adalah dilakukan musyawarah desa khusus. Nah, itu Bapak Ibu. Setelah musdesos, baru langkah berikutnya dilakukan pendirian koperasi desa Merah Putih. Ada rapat pendirian KDMP, kemudian ini pendirian dan pengesahan anggaran dasarnya, disahkan, batu sepakat mereka dirikan. Kemudian ada tindak lanjut pendiriannya untuk mengurus itu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah terpilih pengurusnya akan melengkapi semua persyaratan untuk disampaikan melalui notaris untuk pengesahan badan hukum KDMP, supaya nanti diumumkan dalam berita negara dan serta punya nomor induk koperasi. Kemudian selanjutnya habis itu pengurus harus mengurus izin usaha KDMP. Inilah tahap pembentukannya. Nah, di tahap pembentukan ini saat ini Bapak Ibu, tahap 3 tahapan ini 3 in 1 ini dijadikan satu dalam bentuk musdesus. Itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang jadi masalah Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat problemnya adalah di situ Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini coba lihat. Ini yang ada. Coba musdesus, pembentukannya dilakukan dalam musdesus, tidak dalam rapat pendirian. Nah, ini contohnya. Ini musyawarah desa langsung kemudian ngurus gitu. Sehingga tidak salah kalau orang punya persepsi bahwa KDMP didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa. Padahal KDMP itu dimiliki oleh anggotanya, bukan oleh pemerintah desa. Sehingga perlu upaya menjernihkan potensi kesalahan persepsi ini akibat ketidakakuratan dari petunjuk pelaksanaan yang ada. Mari Bapak Ibu kita lihat, apa sih kalau kita mau bentuk tim pendirian tugasnya apa? Paling enggak pertama mempelajari maksud dan kegunaan program. Kemudian dia mengkaji potensi ekonomi desa. Nanti saya berikan gambaran kayak apa contoh mengkaji potensi ekonomi desa dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Habis ini ada contoh sekilas, contoh ringkas. Menganalisis masyarakat desa yang dapat dibantu melalui Kopdes dan mana permasalahan yang harus diselesaikan oleh Bumdes, mana yang harus diselesaikan oleh Pemdes, mana yang harus diselesaikan oleh pihak lain.
sehingga memudahkan sinergi dan kerjasama ke depannya untuk tumbuh kembang bersama. Jadi tidak seolah-olah bahwa semuanya akan bisa diselesaikan melalui Kopdes. Tidak juga Bapak Ibu. Desa yang sudah punya BUMDesnya harus tumbuh kembang. Bukan berarti keberadaan Kopdes kemudian mematikan BUMDes. Ini harus bersinergi. Nah, kira-kira ini harus dipikirkan oleh tim pendirian koperasi ini, oleh tim persiapan. Mengacu pada identifikasi masalah itu, maka bisa dipilih kemudian kegiatan usahanya apa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bentuk dukungan komitmen yang diperlukan Kopdes dari pemerintah desa itu apa? Oh misalnya jumlah modal usaha awalnya berapa? Apakah itu bentuknya pinjaman, ataukah itu hibah, ataukah itu penyertaan? Lihat regulasinya gitu Bapak Ibu. Karena kita nggak boleh nabrak aturan. Itu dukungan sarana prasarana yang ada, dukungan untuk memasyarakatkan Kopdes kepada warga desa, ini harus kita set. Yang berikutnya lagi adalah menentukan besaran simpanan pokok dan wajib sesuai kemampuan masyarakat desa. Nah, perlu dipikirkan, di desa itu juga ada masyarakat keluarga-keluarga yang miskin. Mereka nggak boleh tersisih dari keanggotaan Kopdes Merah Putih. Karena ini inklusif. Presiden justru ingin mengangkat derajat dan marwahnya keluarga-keluarga prasejahtera ini. Nah, apakah perlu dana desa itu bisa digunakan untuk membantu simpanan pokok, simpanan wajib, dan seterusnya dari masyarakat yang miskin itu Bapak Ibu. Misalnya, karena dana desa ada 15% adalah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi sangat mungkin mengidentifikasi personel yang mungkin dicalonkan sebagai pendiri, pengurus, pengawas, pengelola, dan seterusnya. Kemudian mempelajari rancangan anggaran dasar Kopdes dengan realitas kebutuhan masyarakat desa, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, mengidentifikasi keberadaan koperasi di desa yang mungkin ditransformasikan menjadi Kopdes. Nah, sehingga ide idealnya adalah sebenarnya tidak mendirikan, tapi adalah lebih baik adalah tidak dengan mendirikan Kopdes yang baru, tapi kalau bisa adalah mana sih koperasi yang perlu direvitalisasi, perlu digabung, sehingga konsolidasi kegiatan konsolidasi kelembagaan koperasi terjadi di daerah, di desa-desa Bapak Ibu. Kemudian menyampaikan laporannya kepada Kades dan BPD yang akan menjadi dasar untuk menyusun agenda Musdesus dan rapat pendirian itu. Kemudian kalau waktunya cukup, dia mensosialisasikan Kopdes Merah Putih ini kepada seluruh rumah tangga di desa tersebut supaya tergerak hatinya untuk menjadi anggota. Bagaimana untuk desa yang telah melaksanakan Musdesus dan selama ini kan tidak melalui tim pendirian? Berarti tugas-tugasnya tim pendirian ini harus dilakukan oleh pengurus koperasi yang terpilih. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti terus karena sudah lewat, yuk lewatin saja. Tetap pengurus memulai ini. Jadi kita yuk balik arah, yuk kita lakukan. Sambil menunggu proses pengurusan badan hukum, kita lakukan tadi hal-hal yang tadi dilakukan Bapak Ibu. Nah, dengan mengikuti rangkaian kegiatan pembentukan Kopdes seperti tadi yang saya sampaikan, maka akan dihasilkan kelembagaan ekonomi desa yang partisipatif dan telah menyerap aspirasi masyarakat desa secara madai. Ini langkah kecil tapi bermakna besar untuk menjaga marwah dan jati diri koperasi yang dimulai dari gerakan menolong diri sendiri dengan cara bekerja sama membentuk badan usaha yang dikelola secara otonom, mandiri, dan demokratis. Itulah koperasi. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk apa perlu kita bikin sebenarnya, apa manfaatnya tim persiapan ini? Gitu Bapak Ibu. Tim ini diperlukan supaya bisa memadukan program yang top down dari pemerintah dan aspirasi bottom up dari masyarakat ini terwadai secara baik. Sehingga jati diri koperasi itu lebih terjaga dan gairah masyarakat untuk berkooperasi bisa dilihatkan sejak awal. Kalau yang saat ini kan gini Bapak Ibu, ini kan jadi kesannya juga top down. Sudah ini dari pemerintah, dari dinas, kemudian ngajak desa, yuk pemerintah desanya dan BPD yuk kita bikin Musdesus, bikin Koperasi Desa Merah Putih, habis itu baru ngajak-ngajak masyarakat gitu untuk jadi anggota. Nah, ini yang kemudian
Kalau ini ada tim persiapan, maka menjadikan musyawarah desa khusus itu sebagai forum hasil kristalisasi dari kehendak masyarakat desa untuk berkooperasi. Dan sekaligus bentuk komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk mendukung pembentukan pengembangan usaha koperasi desa pada masa mendatang. Serta menghilangkan kegalauan lembaga ekonomi yang ada di desa, misalnya BUMDes, koperasi lain. Bagaimana nasib saya? Enggak, Anda juga akan tumbuh berkembang bersama. Gitu Bapak Ibu. Membantu pemerintah desa mengidentifikasi secara komprehensif apa dan bagaimana, why, what, when, where, who, dan how, dan bagaimana caranya pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih di desa Bapak Ibu. Jika ada kendala waktu, misalnya mengejar target seperti yang kemarin terjadi atau hari-hari ini, maka tugas tim persiapan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, dibantu oleh pengurus dan pengawas koperasi yang terpilih atau yang calon kalau yang belum terpilih saat ini Bapak Ibu. Jadi bagi desa yang telah melaksanakan musdesus dan koperasi desanya telah terbentuk, maka rangkaian tugas tim persiapan harus dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas koperasi terpilih yang didukung oleh jajaran pemerintah desa supaya untuk menghilangkan cacat pembentukannya. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Tadi salah satu tugas dari itu adalah memilih usaha KDMP. Musdesus itu dilaksanakan oleh BPD dan seterusnya. Idenya adalah kita harus memilih usaha. Rambu-rambu untuk membangun usaha itu cuma gampang Bapak Ibu, ya. Jadi artinya mana yang prospektif tapi tetap menerapkan prinsip subsidiaritas dan sinergi. Yang disebut dengan subsidiaritas, kalau itu sudah diupayakan oleh masyarakat yang menjadi anggota koperasi, sebaiknya koperasinya tidak mengupayakan kegiatan usaha yang sama. Itu namanya koperasi Desa Merah Putihnya lahir menjadi pesaing dari UKM-UKM yang ada yang anggotanya. Itu merusak ekosistem UMKM yang ada di desa Bapak Ibu. Ini yang tercetus yang menjadi kegalauan anggota Komisi 6 DPR RI pada saat raker kemarin. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana caranya memilih usaha? Koperasi desa melaksanakan usaha harus berdasarkan potensi ekonomi desa dan permasalahan masyarakat desa yang dapat diselesaikan oleh koperasi. Harus didasarkan pada kesamaan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat sesuai dengan lapangan usaha yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kemudian koperasi desa dalam menentukan kegiatan usaha harus memperhatikan keterkaitan dan rantai nilai usaha anggota yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya tawar melalui penyatuan kepentingan. Mana kalau itu dilakukan oleh koperasi sama saja tingkat efisiensinya dengan yang dilakukan oleh anggotanya, koperasi nggak perlu masuk ke usaha itu. Tapi kalau itu dilakukan oleh koperasi dengan disatukan, oh ini pembeliannya menjadi satu, sehingga bisa dapat harga diskon, boleh dilakukan oleh koperasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau disatukan, dia bisa menjadi lebih efisien, menjadi lebih produktif, boleh dilakukan. Itu namanya ada economies of skill. Kemudian yang kedua, mengembangkan model usaha yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal kepada anggota. Dan yang ketiga, ini yang prinsip subsidiary. Tidak membuka usaha yang telah diupayakan oleh sebagian besar anggota. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu, kalau di sana banyak eceran, janganlah gitu usaha eceran. Sebaiknya koperasinya bikin kulaan untuk produk tertentu, untuk memasok UMK anggota. Misalnya apa? Yang dipasok beras, gula, minyak goreng, gas LPG, dan lain sebagainya, tapi jadi kulaan untuk UKM-UKM di wilayah itu. Pupuk, boleh gitu Bapak Ibu. Koperasi desa perlu mengembangkan model bisnis yang sesuai lapangan usaha untuk memperoleh keunggulan bersaing dengan memilih rantai nilai usaha yang bersifat economies of skill dan tidak hanya mengutamakan economies of scope. Jangan mengulang kesalahan KUD. KUD dulu Bapak Ibu, karena dia bikin usaha, usahanya tidak optimal, kemudian bikin warung, bikin apa, bikin macam-macam. Nah, itu namanya economies of scope. Yang harus kita kejar adalah economies of skill. Mana yang paling bisa meningkatkan produktivitasnya produk-produknya desa yang bersangkutan.
mana yang paling bisa adalah meningkatkan daya belinya masyarakat karena kita bisa menyiapkan eh, kebutuhan pokok, barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Itu Bapak Ibu. Nah, itu yang harus diupayakan. Jadi ada economies of scale. Usaha Kopdes dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih lapangan usaha yang saling terkait dan menunjang berupa usaha sektor real atau sektor keuangan. Tapi saya ingatkan sektor keuangan dilaksanakan bersinergi dengan BUMDes, dengan KSP USP yang telah ada. Dan itu sebaiknya dilaksanakan setelah sektor realnya optimal dikelola. Jangan memulai dengan simpan pinjam. Cobalah Kopdes ini memulainya dari sektor real. Karena BUMDes itu sudah banyak di sektor simpan pinjam. Jadi jangan dibawa ke sana, Bapak Ibu. Kemudian koperasi desa yang melaksanakan usaha yang real perlu menguatkan ini Bapak Ibu. Pengadaan bersama, pemasaran bersama, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, kepastian pasar, nilai tambah, bagaimana memperbaiki rantai pasokan, meningkatkan menggunakan teknologi, terutama teknologi digital dan seterusnya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Kemudian hal yang lain lagi Bapak Ibu, bahwa usaha koperasi desa di sektor real dapat diselenggarakan secara mandiri atau melalui kerjasama keterkaitan dengan usaha anggota sebagai unit usaha koperasi. Jadi kalau ada anggota yang punya usahanya bagus, punya prospek dan bisa dikembangkan, kenapa enggak itu sebagai bagian dari unit usahanya koperasi tapi bersinergi dengan anggotanya. Kemudian sehingga prinsip subsidiare terpenuhi. Koperasi desa perlu membangun jejaring usaha dengan Kopdes lain dan menjadi anggota koperasi sekunder Kopdes tingkat kabupaten atau provinsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana usaha dalam rangka meraih economies of scale dan sekaligus bagian dari mitigasi risiko kegagalan usaha. Koperasi sekunder dapat mengintegrasikan usaha Kopdes anggotanya, mendukung peningkatan kapasitas, standarisasi operasional, supervisi, intermediasi pendanaan, mengoptimalkan rantai nilai, dan seterusnya. Kira-kira itu. Saya ingin memberi contoh Bapak Ibu. Ini ada satu contoh. Seperti apa Bapak Ibu mau melihat potensi desa? Ini saya ambil satu contoh. Ini ada desa Bantar Agung di Majalengka. Memiliki sawah terasiring yang bagus. Sehingga itu instagramable. Sehingga bagus kalau untuk dia bisa dikembangkan sebagai desa agrowisata atau desa eduwisata. Warganya kira-kira 4.000-an, kakaknya kira-kira 1.200-an. Ini sawah irigasinya 65 hektar, yang tegalan kira-kira 3 sekian hektar, 300 hektaran, pekarangan sekian, bengkoknya desa sekian, curah hujan sekian, jumlah hujan, dan seterusnya. Kemudian tanaman-tanaman yang ditanam oleh masyarakat desa apa tuh? Padi itu di sawah irigasi, jagung, bawang merah, buah-buahan, ayam, ikan, itu sudah ada Bapak Ibu. Nah, berdasarkan ini sebenarnya Bapak Ibu bisa hitung neraca pangannya. Berarti dengan menggunakan neraca pangan, dengan tadi Bapak Ibu padi dan seterusnya apa yang dihasilkan, nah ini masih ada defisit. Terutama apa yang defisit Bapak Ibu? Untuk yang protein, terutama untuk ikan. Ya, sehingga ini ikan masih kekurangan banyak, masih sekitar 123 ton kira-kira kebutuhannya untuk memenuhi gizi yang layak, untuk kemandirian pangan di desa itu. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu bisa simpulkan, oh berarti kalau kita mau mengembangkan dalam kerangka kemandirian pangan atau swasembada pangan, ini bisa ikan mas, domba, kambing sanen, supaya ini kambing sanen ini kan kambing perah, sehingga itu bisa mendukung wisata desa, mendukung juga untuk protein. Ini juga bisa disinergikan dengan SPP-nya MBG dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya bagaimanakah pelaksananya bisa intensifikasi, diversifikasi, ekstensi. Ini sudah sesuatu. Tapi yang mudah adalah apa? Bagaimana kita memberdayakan petani yang ada, dan pemuda itu penting. Terutama adalah pemuda, misalnya dia lulusan SMA, SMK, nganggur. Nah ini yuk kita dorong dia jadi petani. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimanakah koperasi bisa memfasilitasi dia menjadi petani milenial? Itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Bagaimanakah Musdes dengan koperasi ini bisa bersinergi? Ini contohnya. Contoh kalau untuk
mekanisme perencanaan kemandirian pangan. Tahap pertama ini tahap persiapan. Kayak tadi ada data yang dikumpulkan. Setelah itu ada musdes yang pertama. Yuk kita set bentuk tim pokja, bentuk apa dan seterusnya. Sehabis itu kita sepakati tahapannya, disahkan di dalam musdes. Kapan ada kesempatan musdes berikutnya disepakati, masukkan dalam agenda, gitu Bapak Ibu. Sehingga itu ada dukungannya. Setelah itu bisa bikin peraturan desa mengenai kemandirian pangan. Berdasarkan itu Bapak Ibu bisa di-set, tugasnya koperasi ngapain ya nanti? Menyediakan saprotan, menampung hasil produksinya, memberikan pembiayaan, misalnya begitu Bapak Ibu, misalnya apa? Pembiayaan untuk mendukung apa? Swasembada pangan itu. Kemudian koperasi harus bisa menjadi pemasok dari SPP MBG untuk makan bergizi gratis itu maupun bulog supaya pasarnya terjaga. Sehingga koperasi itu bisa sebagai mitra usaha strategis Pemdes dengan cara mengembangkan model bisnis yang mendukung kemandirian pangan desa. Kalau ini untuk salah satu contohnya adalah untuk mendukung kemandirian pangan. Tapi kan ini yang lain lagi kan sebenarnya juga banyak maunya KDMP ini banyak juga untuk menurunkan harga-harga dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat desa. Nah, dan seterusnya. Baru di tahapannya kemudian ada tahapan pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut. Siapa yang terlibat dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau saya gambarkan Bapak Ibu, ini perannya koperasi, ini perannya pemerintah desa, ini perannya pemangku kepentingan yang lain, mau camat, dinas, bulog, lembaga keuangan, dan lain-lain sebagainya, termasuk BUMDes. Bagaimana kita mau mensinergikan? Nah, kira-kira ini yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Kalau inilah yang harus dilakukan oleh tim persiapan. Kalau kemarin tidak dilakukan hal-hal ini, kan berarti pengurus yang harus melakukan. Pengurus itulah yang sekarang yuk kita lakukan analisis potensi desa, kemudian yuk kita lihat apa yang bisa dikembangkan oleh koperasinya, gitu Bapak Ibu, untuk mendukung itu. Dan seterusnya ya. Jadi misalnya contohnya untuk desa ini, oh ikan mas mau sekian kolam yang harus dikembangkan. Dombanya mau sekian ekor. Ayamnya mau sekian ribu apa. Kambing sanennya mau berapa. Kelompok-kelompoknya kelompok-kelompok tani yang mana yang akan support. Pembiayaannya kayak apa. Berasal dari mana. Contohnya di dana desa ada namanya dana desa apa? Dana desa itu ada yang untuk swasembada pangan. Kira-kira 20% dari dana desa. Bagaimana kalau sudah ada BUMDes? Yang jalanin BUMDesnya boleh nggak? Boleh kalau menurut saya. Gitu loh Bapak Ibu. Biarkan ditanganin oleh BUMDesnya. Karena kalau bagi desa yang telah memiliki BUMDes, maka dana 20% yang untuk swasembada pangan itu sementara menurut Kementerian Desa itu dialokasikan melalui BUMDes. Tapi bagi desa yang belum punya BUMDes atau BUMDesnya tidak jalan untuk di sektor pangannya, maka bisa dialokasikan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga dalam musyawarah desa itu harusnya apa yang diputuskan Bapak Ibu? Ini contohnya misalnya. Ini contoh misalnya. Musyawarah desanya itu misalnya bisa mempertahankan apa? Oh, kita perlu mempertahankan ketersediaan pangan melalui intensifikasi dan diversifikasi. Kita tetap harus menjaga kelestarian dan produktivitas lahan sawah padinya karena panorama terasering-nya itu yang instagramable bener. Ini jadi desa wisata. Kalau Sabtu Minggu banyak wisatawan lokal itu dari Cirebon dan Majalengka dan sekitarnya datang. Nah, ini jadi desa agro edu ekowisata. Gitu Bapak Ibu. Kemudian masyarakat musyawarah desa ini menyepakati untuk apa? Mengembangkan kemandirian pangan dalam rangka menjamin optimalisasi lahan sawah, tegalan, pekarangan, dan seterusnya. Dengan mengalokasikan misalnya 20% dana desa tahun 2025 yang peruntukannya untuk mendukung swasembada pangan untuk modal awal pembentukan Kopdes. Misalnya seperti itu. Baik dalam bentuk pinjaman, hibah, atau modal penyertaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini Bapak Ibu harus perlu dikaji. Boleh nggak ini dipinjamkan? Oh, boleh nggak ini hibah? Belum ada aturannya. Boleh nggak ini sebagai modal penyertaan?
pemerintah desa menyertakan di Koperasi Desa Merah Putih? Saya jawab, ada aturannya di Kementerian Desa. Penggunaan dana desa 20% ini. Tetapi apakah koperasinya layak nggak menerima? Nah, ada acuannya, yaitu PP 33 tahun 1998. Ada kendala di sana. Kalau menggunakan menggunakan model modal penyertaan, koperasinya harus beroperasi 2 tahun. Nah, ini kan berarti ada hambatan-hambatan. Apakah hambatan-hambatan? Udah kalau gitu bentuknya pinjaman dulu. Nah, ini perlu dibicarakan di dalam Musdes. Saya yakin di dalam Musdes yang Bapak Ibu lakukan kemarin tidak melakukan pembicaraan hal-hal ini. Ya, sehingga Musdesnya itu berarti kan tidak memberikan kerangka untuk itu, Bapak Ibu. Kemudian membentuk kelompok kerja pengembangan kemandirian dan seterusnya. Nah, ini kira-kira jadi mudahnya itu yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Kemudian persiapan ini merancang agenda Musdesus. Apa ya agendanya, apa yang harus dibicarakan dalam Musdesus, dan seterusnya. Puncaknya dia nanti adalah melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini penting sekali. Sosialisasi KDMP kepada masyarakat DKI harus dilakukan secara baik. Untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa KDMP itu sesuai dengan visi membangun masyarakat desa yang sejahtera dan makmur. Dan meningkatkan keyakinan masyarakat desa menjadi anggota KDMP. Serta memfasilitasi agar anggota dapat melaksanakan transaksi kebutuhannya melalui usaha koperasi secara berkelanjutan. Sehingga kita bisa bilang pada masyarakat, untuk urusan KDMP, percaya, yakini, laksanakan. Itu Bapak Ibu, ini tahapan sosialisasi kan dalam rangka untuk membuat orang percaya, yakini, laksanakan. Nah, mengapa harus berkooperasi? Ini juga penting dalam beberapa sosialisasi Bapak Ibu. Ini rekan saya misalnya Prof. Gunawan, ini sering sekali adalah menyampaikan misalnya apa? Oh, bahwa dalam sosialisasi mengapa berkooperasi kita harus menyampaikan bahwa kita bagaimana caranya bersama membangun bangsa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya itu berarti Bapak Ibu bisa jabarkan apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Itu terjemahannya nanti menjadi Kopdes Merah Putih. Itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus jelaskan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, berarti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat desa sebagai anggota KDMP. Berarti ini sesuai dengan prinsip koperasi. Dari, untuk, dan oleh anggota. Kalau Bapak Ibu melakukan sosialisasi, melaksanakan program, maka harus fokus, terukur, terencana, partisipatif, berkelanjutan. Jangan kemudian ujuk-ujuk Bapak Ibu meyakinin, oh bahwa ini akan dapat untung 1 miliar. Sehingga ini nanti gajinya, kita harus nuntut gajinya pengurus 8 juta. Nah ini belum apa-apa sudah jadi hoax gitu loh Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu, tolong ini kita lebih fokus. Kemudian kalau kita mau mengajarkan kepada masyarakat, yang penting itu apa? Filosofinya. Bahwa setiap orang hidup itu memang kodratnya harus bekerja. Jadi kalau dia bekerja yang benar, pasti dapat untung. Kalau dapat untung harus dikelola secara baik dengan cara menabung. Dengan itulah masyarakat desa bisa naik kelas. Yang prasejahtera menjadi KS1, menjadi sejahtera 1, sejahtera 1 jadi sejahtera 2, jadi sejahtera 3, dan selanjutnya. Sehingga ada transformasi vertikal di desa Bapak Ibu, sehingga kemiskinan bisa kita kurangi. Kemudian yang lain lagi yang Bapak Ibu tekankan adalah tanam yang dimakan, makan yang ditanam. Mari kita beli produk desa sendiri. Ini beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mensosialisasikan KDMP. Nah kalau gitu Musdesus itu apa Bapak Ibu? Yang perlu Bapak Ibu sadari adalah gini, program Kopdes Merah Putih itu merupakan bagian dari penerapan kebijakan fiskal untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa. Sehingga perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kopdes merupakan salah satu wahana realokasi dana desa untuk mendinamisasi perekonomian desa secara partisipatif. Inilah substansi utama Musdesus atau Muskelsus. Ya Bapak Ibu. Jadi saya cuma ingin menekankan
bahwa Musdes itu adalah forum untuk memberikan dukungan terhadap pembentukan Kopdes, tapi bukan membentuk Kopdes Merah Putih. KDMP dibentuk oleh masyarakat desa yang menjadi anggota pendiri Kopdes dalam forum rapat pendirian Kopdes Merah Putih. Itu Bapak Ibu. Sehingga kalau gitu agenda Musdes harusnya apa Bapak Ibu? Minimal saya lihat ada 6 lah. Yang pertama adalah apa sih komitmennya bahwa pemerintah desa itu komit untuk mendukung pembentukan dan pengembangan usaha Kopdes. Apa bentuknya? Bahwa ini sebagai mitra strategis pemerintah desa sehingga Kopdes perlu diberikan dukungan. Kemudian bahwa ada komitmen dari pemerintah desa untuk mengalokasikan modal awal pembentukan Kopdes. Nah, tapi seperti tadi saya lihat, perhatikan regulasinya. Apakah ini diperbolehkan bentuknya pinjaman atau apa? Paling bagus bentuknya hibah. Kalau nggak bisa hibah, penyertaan. Kalau penyertaan nggak bisa, pinjaman. Paling nggak gitu. Sehingga Kopdesnya mulai bisa jalan. Kemudian komitmen dari pemerintah desa untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana kerja. Itu dan seterusnya. Tapi sebenarnya sudah ada insiden Bapak Ibu. Ada insiden bahwa ini boleh loh dalam bentuk hibah. Karena apa? Untuk pendirian koperasi yang 2,5 juta itu bentuknya hibah. Berarti kalau gitu modal awal pembentukannya mungkin yang 20% yang dana swasembada pangan tuh yang dari dana desa mungkin bisa gitu Bapak Ibu. Nah, tapi harus kita cari aturan regulasinya, jangan nabrak-nabrak lah. Ya. Kemudian komitmen dari pemerintah desa untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana kerja. Itu kan selalu disampaikan. Bapak Ibu kalau ada tanah, ada apa dan seterusnya, nganggur bisa digunakan, biar digunakan. Itu Bapak Ibu. Ini kita lihat komitmen dari pemerintah desa untuk memfasilitasi supaya masyarakat itu dapat berkooperasi, termasuk keluarga prasejahtera tadi, misalnya menggunakan dana pengentasan kemiskinan ekstrim. Kemudian yang 5 ini penting, pembagian tugas dan peran antara pemerintah desa, BUMDes, Kopdes, koperasi lain, lembaga ekonomi yang ada di desa. Sehingga terbangun kebersamaan dan sinergi usaha dari lintas pelaku untuk tumbuh kembang bersama. Dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pembentukan dan pengembangan Kopdes, seperti pelatihan dan magang bagi pengelola ini, siapa yang membiayai? Koperasinya belum ada atau nanti mungkin ada dari APBD, mungkin ada dari yang lain. Nah, ini perlu dilihat Bapak Ibu. Sangat berbeda. Jadi yang namanya Musdes dengan rapat pendirian boleh dilakukan pada waktu yang bersamaan, tempat yang sama. Cuma perlu ada jeda. Musdes dulu dilakukan, tadi agendanya, setelah agendanya selesai tutup, kasih waktu jeda 1 menit sampai 15 menit, selanjutnya boleh dibuka untuk rapat pendirian Kopdes Merah Putih. Nah, sehingga kalau polanya seperti itu akan menjadi berbeda. Jadi yang mendirikan Kopdes Merah Putih berarti adalah rapat anggota, bukan musyawarah desa. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau pendirian dan kalau di rapat pendirian apa yang harus dibicarakan? Pimpinan rapat harus diputuskan. Kemudian draft anggaran dasar, nama, tempat, kedudukan, dan jangka waktunya. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha, modal, ekuitas, Kopdes Merah Putih. Ini harus dipastikan. Mau bentuknya simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan pokok sama, simpanan wajib boleh berbeda-beda. Yang kaya, keluarga yang kaya diharapkan bisa nyetor lebih besar. Gitu Bapak Ibu, supaya koperasinya punya modal yang cukup untuk memulai usaha. Itu Bapak Ibu. Ada yang punya uang nganggur, modal penyertaan. Nah, misalnya, mari kita set kayak apa modal penyertaan itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini keanggotaan koperasinya. Ini Bapak Ibu sepakati. Apakah yang cukup domisili atau harus KTP dan seterusnya. Ini diatur dalam anggaran dasar koperasi Bapak Ibu. Jadi nggak usah namanya ditanyakan kepada ini harus bagaimana dan seterusnya. Kalau dari draft anggaran dasar yang ada sih wilayah keanggotaannya kabupaten kota. Artinya apa? Sepanjang tidak di wilayah kabupaten kota yang lain boleh-boleh saja. Tapi di juklaknya harus masyarakat desa. Ini yang saya bilang tidak nyambung antara juklak dengan anggaran dasarnya. Itu Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu sesuaikan. Selanjutnya perangkat organisasinya. Ini ada problem-problem.
Nanti coba Bapak Ibu lihat pasal 9 sampai 14, terutama pasal 12 yang perwakilan dan seterusnya. Ini tampaknya koperasinya anggaran dasarnya menggunakan template KSP. Perlu disesuaikan. Para rekan-rekan notaris ini tolong disesuaikan. Kemudian pengurus, itu coba dilihat Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Pengawas, itu Bapak Ibu. Kata-kata ex officio sebaiknya tidak muncul di dalam anggaran dasar. Ya, bisa Bapak Ibu ganti misalnya dengan menggunakan terminologi adalah bahwa ketua pengawas koperasi adalah dipilih dalam rapat anggota adalah untuk anggota yang misalnya Pak, anggota yang diakui oleh pemerintah desa, misalnya anggota yang dipilih dan diakui oleh gitu. Kalau dia kepala desa kan berarti diakui, gitu loh Bapak Ibu. Jadi tapi bahasa ex officio di dalam juklak boleh, karena itu bukan anggaran dasarnya koperasi. Tapi dalam anggaran dasar koperasi sebaiknya tidak, karena itu melanggar prinsip pengendalian secara demokratis, melanggar prinsip kemandirian dan otonomi. Itu Bapak Ibu, ya. Kemudian sisa hasil usaha ini perlu disesuaikan. Seolah-olah ini pemerintah desanya dicuekin, cuma pemerintah desanya akan dijadikan kayak sapi perahan, mana dana ngucurkan, tapi nggak apa imbal baliknya, belum diatur dalam SAU sini. Tolong Bapak Ibu atur ini, terutama rekan-rekan notaris. Pengelolaan organisasi dan usaha Kopdes. Nah ini kembali lagi yang perlu saya tekankan lagi di sini. Ini Bapak Ibu di pasal 23 ayat 3 itu bahwa Kopdes itu perlu disesuaikan. Karena apa? Untuk menghilangkan persetujuan Musdesus untuk mengangkat pengelola. Dan ini adalah apa? Akan menimbulkan masalah. Jadi ini nanti posisinya pengelola jauh lebih tinggi daripada pengurus dan pengawas, karena pengurus dan pengawas hanya dipilih dalam rapat anggota. Mendapat persetujuan dari rapat anggota dan Musdesus, dalam kurung Musdesus. Menurut saya itu dihilangkan. Ya Bapak Ibu, rapat pengelola itu cukup diangkat oleh pengurus. Sedangkan kalau untuk struktur pengurusnya, bahwa ini karena ini setiap bahwa kalau unit usaha akan ada pengelolanya, maka perlu diatur. Dan jangan juga mengatur bahwa setiap unit harus dikelola oleh seorang pengelola. Nanti di tahap awal ini Bapak Ibu akan nggak efisien bisnis Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Mekanisme perubahan anggaran dasar. Ini kembali lagi pasal 24, terutama quorumnya perlu Bapak Ibu sesuaikan. Itu Bapak Ibu kira-kira hal-hal yang lain nanti bisa sambil kita diskusikan lebih lanjut. Nah ini kemudian catatan saya terakhir. Jika catatan-catatan di atas dianggap berpotensi menimbulkan cacat pembentukan dari KDMP, maka kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut Bapak Ibu. Perlu kajian apakah cacat pembentukan KDMP ini akan memiliki konsekuensi hukum atau menjadikan KDMP sulit tumbuh kembang di masa depan. Kalau itu sampai terjadi, maka perlu segera dilakukan tindakan mitigasi. Tindakan mitigasi yang penting adalah segera disusun model bisnis, peta jalan pengembangan KDMP, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan yang terkodifikasi dan terpadu lintas KL. Sehingga masyarakat, pengurus Kopdes, dinas, desa gampang menerjemahkan. Karena aturannya dalam satu aturan yang lengkap. Seperti tadi kita diskusi kita di awal. Segera melakukan penyesuaian anggaran dasar KDMP dan melaksanakan tahapan pengembangan KDMP secara terstruktur, sistematis, dan komprehensif agar dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembentukan dan pengembangan usaha KDMP sebagaimana visi Presiden. Selanjutnya, kalau yang berkaitan dengan catatan-catatan kecil perbaikan anggaran dasar Koperasi Merah Putih, ini telah kami berikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri sambil dilihat. Gitu Bapak Ibu, nanti bisa dilihat ini di dalam chat-chatnya ACG itu ada namanya chat ACG sharing KDMP. Semua bahan yang tadi disampaikan itu adalah chat sharing ACG sharing KDMP 1 sampai dengan 7. Itu Bapak Ibu. Silahkan nanti itu sharingnya itu bisa Bapak Ibu lihat sudah ada file Word-nya. Nah itu nanti bisa Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu baca dengan WA-nya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mempelajari itu lebih lanjut. Itu Bapak Ibu.
Mungkin itu aja Bu Princess supaya nanti yang ini supaya bisa dibaca secara mandiri oleh rekan-rekan atau nanti kalau ada yang tanya jawab nyinggung-nyinggung berkaitan ini. Silakan Bu Princess. Oke, Pak. Terima kasih atas sharingnya. Jadi mungkin saya akan membaca komen dari Bu Istianah karena ini dapat thumbs up yang lumayan banyak. Tetapi dengan kondisi yang terburu-buru saat ini, apa yang harus dilakukan oleh desa? Karena dengan waktu yang singkat, ini kan nggak mungkin bisa research untuk mendapatkan data yang lengkap untuk tahu bisnis apa yang harus dijalankan, bagaimana menjalankannya, dan lain sebagainya. Jadi Bu Istiana ini bertanya, dengan sudah hadirnya keterlanjuran seperti ini, apakah bisa dilakukan recalling regulasi KDMP? Jadi bisa memberikan waktu lebih panjang untuk desa untuk menyiapkan hal-hal ini. Ya Bu, justru ini yang perlu kita lakukan. Segera melakukan penyesuaian, terutama anggaran dasar KDMP, melaksanakan tahapan pengembangan KDMP secara terstruktur, sistematis, komprehensif, agar dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembentukan pengembangan usaha KDMP sebagaimana visi Presiden oleh para jajaran pengurus KDMP di lapangan. Tapi sebelumnya kan harus dilakukan itu yang langkah keduanya. Mitigasi yang penting adalah segera disusun model bisnis, peta jalan pengembangan KDMP, penyempurnaan petunjuk pelaksanaannya yang terkodifikasi dan terpadu. Jadi kalau ini belum diselesaikan oleh pemerintah pusat, nanti di launching lagi di bawah, ini kan jadi nggak keru-keruan lagi gitu ya. Nanti isinya bolak-balik. Jadi kalau saya melihat bahwa ini mungkin Pak Zulhas, yaitu Pak Menko Pangan, mungkin segeralah sebagai Ketua Satgas ini bisa mengkonsolidasi sehingga aturan itu bisa terkodifikasi. Ada model bisnis KDMP yang jelas tuh kayak apa. Setiap jenis bisnisnya ini loh modelnya, ini loh value propositionnya, seperti ini. Kalau ini di daerah pertanian kayak apa, di daerah desa peternakan kayak apa, di desa perikanan kayak apa, kalau di gunung gimana, kalau di perkotaan gimana. Nah ini perlu banyak model gitu loh Bapak Ibu. Ya, kemudian ada peta jalan pengembangannya, harus tahu. Sekarang saya berani meyakini tidak ada satu orang pun di dunia ini tampaknya yang tahu arahnya akan kemana. Tadi yang kami sampaikan itu adalah tahapan-tahapan secara normatif, artinya itulah pengembangan untuk pengembangannya yang tadi 7 tahapan, gitu Bapak Ibu. Ya, kita baru di tahapan yang pertama. Tapi dengan peta jalannya harus jelas. Di setiap tahapan peta jalannya mau ngapain. Nah, saya melihatnya adalah begini. Kalau yang sudah terlanjur terbentuk dan seterusnya, sekarang kita kejarlah. Karena pemerintah punya target dan kita harus dukung. 80.000 harus terbentuk pada akhir Juni tahun 2025. Kemudian tanggal 12 Juli di launching. Sambil jalan kemudian ini pemerintah pusat mengeluarkanlah ini petunjuknya begini, yang kalau ini ada kesalahan-kesalahan yang kemarin gitu, yuk diperbaiki. Bagaimana caranya mensinergikan dengan notaris, dengan Kementerian Hukum, dengan apa supaya tidak costly lagi gitu ya, supaya tidak menambah beban bagi koperasinya baru lahir tapi sudah bebannya karena petunjuk yang tidak contoh, ada petunjuk atau waktu pelaksanaannya yang agak mepet semuanya. Itu loh Bu Istian. Jadi yang perlu. Berarti berarti yang actionable yang bisa dilakukan secara cepat adalah untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar ini. Nanti mungkin bisa dibaca lampiran slide-nya untuk ada Iya, ide-ide apa penyesuaian anggaran dasar yang harus disesuaikan. Kemudian mungkin hal-hal yang tadi Bapak sampaikan kan seharusnya itu pemerintah memberikan itu. Tetapi seandainya ya. tidak ada arahan, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi dinas koperasi setempat, kemudian meminta arahan tersebut apa bagaimana harusnya eh, beberapa hal ini dilakukan. Tapi Pak, secara secara singkat, karena kan di dalam anggaran dasar kan koperasi harus sudah memilih jenis usaha. Tapi karena tidak ada waktu research, jadi bagaimana untuk memilih jenis usaha yang sesuai? Ya, jadi begini Bu Princess. Sementara ini model KDMP yang dibangun oleh pemerintah ini model generik. Model generik itu artinya apa? Sudah dikasih adalah
beraneka ragam kegiatan usaha. Artinya kegiatan usahanya sudah dibikin generik. Nah, ini dibikin generik. Jadi artinya apa? Ada perdagangan eceran, ada apa dan seterusnya, ada banyak. Yaitu diambil saja. Nah, seharusnya ke depannya pemerintah itu akan nambahkan, ini loh ada KBLI yang terkait kalau masyarakat desa disuruh melihat dari daftar KBLI kan agak bingung. Dipilihkanlah beberapa yang lebih dekat-dekat dengan masyarakat desa atau kalau di perkotaan sebagai masyarakat yang jadi masyarakat perkotaan yang akan jadi konsumen. Apa-apa yang mungkin dilakukan ya. Nah, itu sehingga bisa memilih. Tapi tahapan itu akhirnya nanti diperbaikinya di masa yang akan datang juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak analisis potensi desa atau potensi kelurahan dan apa kegiatan usaha yang bisa dilakukan. Minimal kalau ini kemarin tidak dilakukan karena ketergesaan, sekarang punya ini menjadi tanggung jawabnya pengurus yang terpilih. Pengurus yang terpilih itulah yang melakukan dengan menggunakan cara-cara yang tadi salah satu contoh yang kami lakukan kayak tadi Bapak Ibu ya, kayak tadi yang ini Bantaragung ini ya, contohnya seperti tadi. Nah, mungkin yang lain-lain seperti apa gitu loh Bapak Ibu. Ini ini paling tidak saya pernah melakukan untuk desa yang bersangkutan sekian tahun yang lalu lah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, Silakan Bu. dan ini sebenarnya ya berarti kan koperasi nggak harus memilih semua jenis usaha ini kan ya Pak ya. Mereka hanya bisa memilih apa yang akan dijalankan gitu ya Pak ya. Jadi Siap. mungkin minimum pilih satu jenis usaha, kalau bisa disesuaikan dengan konteks koperasi tersebut. Jadi Kalau tidak yang harus memilih kegiatan semuanya. usahanya ini dipilih aja dituliskan semuanya dulu juga aman. Oh gitu, Kenapa? boleh. Oke. Gitu. Kenapa saya sekarang menyarankan tuliskan aja apa yang ada semuanya. Kalau mau ditambahkan boleh. Dikurangin jangan tambahkan aja. Kenapa gitu Bapak Ibu? Karena anggaran dasarnya kalau nanti para notaris tidak merubah, pasal 24 itu agak berat, pasal 24 itu berat. Karena untuk merubah lapangan usaha, merubah anggaran dasar memerlukan quorum 3/4 anggota yang terdaftar. Dan kesuaranya harus 3/4. Nanti itu sulit untuk dicapai. Sehingga paling mudah kalau mau melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar sekarang, kalau mau melakukan perubahan-perubahan, kalau mau nuliskan ini, apa yang ada, tuliskan aja sekarang, masukkan dulu juga nggak ada ruginya, nggak dijalanin kan juga tidak ada salahnya. Wong nambahin banyak KBLI juga tidak menambah biaya apapun. Itu Bu Princess. Oke. Ya. Berarti Tapi kalau kalau ada yang belum masuk, tapi ada potensi besar, masukkan. Mhm. Misalnya daerahnya Bapak Ibu adalah penghasil susu, masukkan. Oh, daerahnya Bapak Ibu adalah sawit, masukkan. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Atau Bapak Ibu pertambangan batu bara di sini nggak ada, masukkan. Itu Bapak Ibu. Silakan Bu Princess. Berarti memang harus scanning KBLI, kemudian lihat mana yang cocok dengan daerah atau desa atau kelurahan dari Kopdes ini, kemudian itu coba dimasukkan di awal. Oke, mungkin saya akan ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi terkait terkait investasi, apakah boleh dana di koperasi ini diinvestasikan di instrumen SBN atau SUN? Baik. Jadi gini, sebagai aturan koperasinya kalau sudah tumbuh kembang, coba Kopdesnya sudah mungkin punya aset 100 miliar, terus punya kelebihan dana yang nganggur nggak bisa dia gunakan, kemudian ditaruh dalam SBN atau dalam SBI, suku, jawabnya boleh, diizinkan. Tetapi ada aturan-aturannya, gitu ya. Tapi kalau untuk Kopdes merah putih, wong ini adalah untuk apa harus ke SBN, untuk apa ke SBI, ke Suko. Wong ini harus digulirkan untuk menggerakkan ekonomi sektor real di masyarakatnya. Makanya saya bilang instrumen keuangan itu instrumen pendukung. Ini harus dana mau Rp1, Rp2, Rp3 yang ada pun digerakkan untuk menggeliatkan ekonominya desa dengan melakukan transaksi di sektor real. Itu yang jauh lebih baik. Itu Bu Princess. Oke, Pak, mungkin ini akan saya lempar ke Pak Janatun Naim. Beliau ingin bertanya secara langsung, Pak. Silahkan, Pak. Bisa Oke, baik. di-unmute. Terima kasih. Bisa didengar suara saya, Bu, Pak?
Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal di saya. Kebetulan saya ikut Zoom dari awal. Seperti penjelasan oleh Pak Agung tadi, Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Eh, Sedikit pun saya lihat Bapak tidak menyinggung terkait Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pak. Nah, Ya, jadi kita ini Indonesia, ada desa, ada kelurahan, Pak. Kami di kelurahan mungkin bertanya-tanya, kok Kopdes, 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 Kopdes. Lebih baik signifikan Koperasi Merah Putih, Pak. Jadi menyasar kepada kelurahan, karena kami diwajibkan juga. Kebetulan saya berdasarkan rapat dari kelurahan, saya terpilih sebagai ketua. eh, yang mungkin agak lebih fokus ke kami. Mungkin untuk koperasi saya sudah agak memahami sistem kinerja koperasi. Kami sudah memetakan juga potensi-potensi kelurahan yang untuk kami jadikan bidang usaha. Itu tidak perlu saya pertanyakan lagi di sini. Yang saya tanyakan terkait dana hibah, Pak. Kalau desa kan punya 20% dari anggaran ya, desa. ya, Kalau kami kelurahan ini mendung Pak, melamun aja, tak ada dana. Ya kalau memang ya. dari dana yuran wajib atau yuran pokok itu sudah kami laksanakan, kami mulai bergerak secara perlahan, sudah kami atur melalui musyawarah, kesepakatan bersama juga dengan masyarakat. Tapi untuk hal-hal lain, eh, da- seperti contoh dana yang yuran wajib dan yuran pokok itu kami anggap tidak terlalu besar kalau untuk membuka usaha. Kalau di awal dari kecil mungkin bisa. Ah, untuk kelurahan, apakah ada solusi lain, Pak? Selain itu, di luar kita mungkin mengajukan proposal ke Himbara itu tadi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Sekarang kalau saya artinya kenapa ini yang disampaikan adalah koperasi desa kelurahan Merah Putih gitu loh Pak. Tapi nyebutnya jadi agak-agak keselibet-libet gitu loh. Maka kita sebut kalau kita nyebut Kopdes yaitu juga berarti koperasi kelurahan. Hanya perbedaannya kalau koperasi desa itu ada dana desa. Kalau koperasi kelurahan karena itu di perkotaan kemudian tidak ada dukungan dana kelurahannya. Tapi tetap ada anggaran kelurahannya. Anggaran untuk kelurahan tetap ada. Nah, tapi kan anggaran kelurahan bagian dari anggarannya pemerintah daerah kabupaten tingkat 2. Nah, jadi ada kemungkinan ini kan kebijakan belum 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 tuntas gitu loh, Pak. Nah, nanti dengan apakah ini nanti pemerintah-pemerintah kabupaten kota yang punya kelurahan diminta adalah mengalokasikan yang sama supaya ini bisa tumbuh kembang juga sama. Itu Bapak Ibu. Jadi artinya tapi mekanismenya artinya bahwa koperasi itu adalah gerakan menolong diri sendiri. Kalau saya kembalinya ke sana eh, banyak artinya koperasi, contohnya koperasi-koperasi mudahnya kalau di Indonesia di dekat-dekat Bapak Ibu mungkin koperasi-koperasi kredit itu dikumpulkan dari kecil-kecil kemudian jadi besar juga banyak gitu loh ya. Ada lagi koperasi jasa Kospin jasa Pekalongan itu cuma dimulai dengan modal 4 juta, sekarang kira-kira total asetnya mungkin kira-kira sekitar 8 triliunan lah Bapak Ibu gitu loh ya. Dari aset yang kira-kira cuma sekitar 4 jutaan. Apa modal 4 jutaan pada saat sekian tahun yang lalu. Itu mungkin Oke, Pak. baik. Baik, mungkin bisa satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan, silakan. Di saat pembentukan kami disosialisasikan oleh Dinas Pemdes, Ya, pemerintahan desa. Di situ sudah digambarkan ada seperti gedung apotik, gudang, listriknya, ya, ada beberapa bangunan. benar Pak. Eh, jadi yang mau saya tanya, jika nanti kami mendapat penyertaan modal atau pinjaman dari Himbara, apakah uang tersebut bisa dijadikan aset seperti kita membangun kantor dan juga membangun gudang serta pembelian aset yang tidak bergerak gitu. Ya itu kan istilahnya kalau kita jadikan itu kan menjadi barang mati. Tidak jadi tidak ada hasil untung setelah ada usaha, ada keuntungan untuk kita mengembalikan dana pinjaman. Terima kasih. Ya, jadi begini Pak. Nanti makanya saya bilang yang himbara itu adalah plafon.
Plafon itu berarti tergantung masing-masing koperasinya. Ada sebuah data, artinya sebuah usulan misalnya. Misalnya begini, bagaimana kalau membangun sebuah gedung bangunan multiguna yang bisa untuk menampung 6 gerai itu, ya, menampung 6 gerai. Nah, 6 gerai itu untuk sembako, untuk apa dan lain sebagainya, termasuk klinik, apotek dan seterusnya. Nah, itu kira-kira kalau itu 400 meteran, kira-kira butuh 1,5 miliar. Kalau itu butuh 1,5 miliar, kemudian butuh truk, paling enggak truk nanti satu atau dua, sebutlah dua, butuh 500 juta. Berarti sudah 2 miliar pinjamannya, Pak. Nah, pinjaman 2 miliar ini kan tergantung bunganya berapa. Kalau bunganya itu adalah, misalnya bunganya adalah 5%, maka ini 5% dari 2 miliar, 100 juta setiap tahunnya. Tinggal sebulannya berarti menjadi berapa? Menjadi 8 jutaan atau berapa. Nah, ini kan hal-hal begini harus di bahwa ini juga harus koperasinya harus yakin bahwa ini bisa nggak truk saya yang 500 juta itu menghasilkan dana untuk bayar angsuran. Kalau nggak bisa ya jangan ambil itu, cari bisnis yang lain. Gitu loh, Pak. Jadi ini nanti di diskusi kita berikutnya kita akan berbicara bagaimanakah tahapan-tahapan untuk melaksanakan bisnisnya. Kalau yang sekarang ini Bapak dan Ibu, ini adalah mekanisme yang kita tempuh saat ini adalah bagaimanakah kita melihat adalah gini, karena ini sedang hiruk pikuk pembentukan, dan pembentukan itu saya lihat adalah ada potensi cacat di dalam pembentukannya dan nanti menimbulkan masalah, maka ini harus saya utamakan untuk dibicarakan terlebih dahulu. Mungkin pada minggu-minggu berikutnya kita akan melihat apa-apa saja yang perlu dilihat. Jadi paling tidak saat ini Bapak Ibu lihatlah ini anggaran dasarnya Bapak Ibu, apakah anggaran dasarnya sudah oke atau tidak, apa yang perlu diperbaiki, dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa set lebih lanjut lah Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak atas diskusinya hari ini dan juga terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan opini, kemudian pertanyaan dan juga diskusi. Hari ini semoga diskusinya berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan slide atau paparan ini, kami akan share paparan ini di grup WhatsApp setelah selesai sesi Zoom. Jadi bisa tolong join grup WhatsApp-nya di link chat. Kemudian nanti rekamannya ini nanti akan kami proses terlebih dahulu dan minggu ini akan kami upload di YouTube. Dan nanti linknya juga akan kami berikan di chat WhatsApp. Bagi Bapak Ibu yang ada kesulitan untuk join grup tadi sebelumnya mungkin bisa scan QR code-nya. Kemudian nanti bisa join grup lewat QR code ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Agung atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa enjoy hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Baik, Pak terima Princess. kasih semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam.